feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhumma kama rabbayani soghiro. Rabbis rohli shoderi wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qouli. Hai sobat duta balap semua, welcome back to my channel. Tahukah sobat jikalau pembalap tim pabrikan Ducati, Marc Marquez, masih mendapatkan pujian dari pengamat seiring dengan performa ciamik yang ditunjukkan pada GP Qatar. GP Qatar yang digelar di sirkuit Lusail pada akhir pekan kemarin menjadi momen penegasan bagi Marc Marquez untuk mendominasi jalannya lomba hingga akhir. Rider berjuluk Baby Alien tersebut datang ke seri keempat MotoGP 2025 itu dari hasil memilukan dari seri sebelumnya yaitu GP Americas dengan hasil 0 poin. Marquez gagal mendapatkan poin sempurna di lintasan favoritnya yang terletak di Austin, Texas, Amerika Serikat itu usai crash ketika sedang memimpin lomba. Dominasi yang sudah ditunjukkan oleh peraih 8 gelar juara dunia pada babak kualifikasi dan sesi sprint pupus dengan satu kesalahan minor. Pada GP Qatar, Marquez benar-benar memperbaiki apa yang sudah dia torehkan dari seri sebelumnya dengan tampil luar biasa di atas motor Ducati. Dari pole sitter alias start posisi terdepan, sesi sprint race hingga balapan utama dituntaskan pembalap asal Spanyol tersebut dengan hasil maksimal atau kemenangan. Performa yang luar biasa dari seorang Marquez pada GP Qatar turut mengundang perhatian dari Oscar Haro melalui siaran podcast di kanal YouTube Nico Abad. Pengamat MotoGP asal Spanyol tersebut menilai bahwa Marquez tampil layaknya binatang buas meski posisinya sempat melorot pada lap pertama. Rider berusia 32 tahun itu benar-benar berada di level yang berbeda dari para rivalnya di MotoGP 2025 bahkan termasuk mantan rekan setimnya Dani Pedrosa. Ya, Marquez dinilai memiliki kemampuan dalam memahami karakteristik motornya melebihi legenda MotoGP yang kini bekerja untuk KTM tersebut. Marquez benar-benar seperti binatang buas, kata Haro, dilansir bolasport.com dari laman Motosan. Dia juga mengalahkan 22 orang di grid, mengalahkan seseorang yang tahu lebih banyak tentang motor daripada semua 22 orang di grid, bernama Dani Pedrosa, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Haro juga menyebut Marquez berhasil mengatasi situasi yang sulit saat komponen stegonya terlepas. Tak ayal, mantan direktur olahraga LCR Honda itu menilai Marquez benar-benar tampil mengesankan sepanjang MotoGP Qatar 2025 lalu. Dia terlihat mengalami masalah, bukan pada rear wing karena tidak ada pengaruhnya, juga pada bagian depan, kata Haro menjelaskan. Saya pikir performa Marquez pada akhir pekan kemarin adalah luar biasa. Saya pikir ada 2 balapan pada seri itu, ada balapannya Marc Marquez, dan kemudian ada grup lain yang sangat keren. Bagi saya, ini adalah balapan yang hebat karena Zarco tiba di barisan depan, Yamaha seperti Fabio Quartararo juga. Tiba-tiba, motor-motor berdatangan, tetapi anak ini berasal dari planet lain, imbuhnya. Marquez dan pembalap kelas utama lainnya akan kembali beraksi pada MotoGP Spanyol 2025 di sirkuit Jerez pada tanggal 25 hingga 27 April mendatang. Nah sobat duta balap, di sisi lain, pujian diberikan oleh 2 pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia terhadap kecepatan motor KTM dalam balapan MotoGP Qatar 2025. Marquez dan Bagnaia sama-sama sempat diasapi oleh pembalap Red Bull KTM Tech3, Maverick Vinales bahkan juga sempat memimpin balapan walau akhirnya harus sirna saat balapan menyisakan 6 putaran karena kesalahan setelah melebar di tikungan. Sayangnya, podium kedua Vinales digagalkan karena dianggap telah melanggar tekanan ban. Top Gun akhirnya dikenai sanksi penalti 16 detik yang membuatnya hanya finish di urutan ke-14. Meski begitu, Vinales yang sempat naik podium mendapatkan pujian dari Marquez dan Bagnaia. Sial, motor Anda sangat cepat di lintasan lurus, luar biasa. Start Anda juga luar biasa, ujar Marquez kepada Vinales. Bagnaia juga kagum dengan mengatakan, turbulensi sangat buruk ketika Anda berkendara di belakang KTM, ujarnya. Marquez kembali menanyakan kepada Vinales yang terlihat lebih baik. Anda bisa menyalip lebih baik dengan motor ini, bukan? Ujar Marquez.
sementara Pinales menjawab dengan tidak membantah ucapan Marquez. KTM 2 kali lebih cepat, juga sangat stabil saat mengerem. Pujian dari 2 juara dunia MotoGP itu membuat bos Tech3 yakni Hervé Poncharal juga merasa terkejut dan kagum. Saya kagum mendengar kata-kata pujian dari Marc dan Pecco, karena mereka adalah 2 pembalap yang paling sukses di lintasan, kata Poncharal, dilansir dari GP1. Mereka mengendarai motor terbaik, namun mereka masih berbicara sangat positif tentang KTM. Mereka, Marquez dan Bagnaia, juga kagum dengan betapa cepatnya Maverick bisa membuka gas dengan kecepatan penuh. Namun yang paling mengejutkan mereka adalah mesin kami, ujar bos tim asal Prancis tersebut. Poncharal menyebut pujian tersebut memberikan efek terhadap kepercayaan diri untuk KTM yang tengah lesu. Pasalnya, 2 pembalap dari tim pabrikan KTM yakni Pedro Acosta dan Brad Binder masih belum bertaji sampai seri keempat MotoGP 2025. Saya rasa KTM memiliki mesin yang paling kuat saat ini. Kontrol peluncuran kami juga bekerja dengan baik, ucap Poncharal. Hal ini sudah berlangsung selama 2 tahun. Dan fakta bahwa KTM RC16 menciptakan turbulensi yang kuat juga memiliki keuntungan karena mengganggu pembalap di belakang Anda, ujar Poncharal. Sementara itu Sobat Duta Balap, test rider Honda HRC Castrol, Aleix Espargaro, telah dipastikan akan melakukan penampilan pertamanya menggunakan wildcard pada MotoGP Spanyol 2025. Kehadiran Espargaro dipastikan akan menambah ramai persaingan di seri kelima MotoGP Spanyol 2025, 24–27 April 2025 mendatang. Seri tersebut akan digelar di sirkuit Jerez, Spanyol, salah satu sirkuit yang sangat sudah dikenal oleh rider berusia 36 tahun itu. Meski kini akan muncul kembali dengan status berbeda sebagai seorang pembalap penguji, kecepatan dan kualitas mantan rider Aprilia Racing itu diprediksi masih akan gacor. Apalagi, peran Espargaro sejak pindah jadi tim penguji pabrikan Asaka, Honda, juga terlihat sangat berdampak untuk tim tersebut. Performa yang masih menjanjikan terlihat dalam aksi dia ketika menjalani tes shakedown sebelum musim ini bergulir. Secara bersamaan, progres Honda sejak diperkuat Espargaro serta Romano Albesiano, yang juga mantan insinyur krusial Aprilia, telah sangat terlihat membawa perubahan. Tak ayal, kehadiran dia pada GP Spanyol nanti patut dinantikan. Artinya akan ada 5 pembalap Honda yang akan terjun meramaikan sirkuit Jerez. Sebelum tampil dengan wildcard pertamanya nanti, Espargaro sendiri sudah disibukkan dengan pekerjaan barunya sebagai pembalap penguji. Dia telah mengikuti berbagai rangkaian tes privat Honda sejak akhir musim lalu. Posisinya telah menjadi bagian penting Honda sejak menggantikan Stefan Bradl yang resmi pensiun pada November 2024 lalu. Selain Espargaro, 2 Honda HRC Castrol yaitu Luca Marini dan Joan Mir, serta 2 pembalap tim satelit LCR Honda, Johan Zarco dan Rookie Somkiat Chantra akan ikut berpartisipasi. Espargaro dan Zarco adalah yang paling berpengalaman di antara kelima rider Honda tersebut. Zarco bahkan sudah menunjukkan kecepatan yang cukup konsisten di atas RC213V dalam beberapa seri di awal. Kesibukan Espargaro akan terus bertambah seiring 8 MG bergulirnya musim ini. Setelah mengikuti GP Spanyol 2025, dia juga akan ikut ambil bagian pada tes resmi di Jerez. Nah Sobat Duta Balap, sampai juga kita di ujung video ini. Like video ini, share video ini di media sosial sobat semua, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.